Apa itu demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965? Demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966. Di masa semua kekuasaan terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ini memberi Soekarno kekuasaan yang amat besar dan kuat. Pemberlakuan demokrasi terpimpin menandai akhirannya era demokrasi liberal pada tahun 1930 sampai 1939. Suatu sistem yang memungkinkan berseminya partai-partai politik dengan ideologi yang beragam dan saling berkompetisi secara terbuka untuk mendapatkan kekuasaan. Meski sistem ini juga membawa konsekuensi lain, yakni singkatnya umur kabinet yang pada gilirannya tersedatnya pelaksanaan program kerja yang telah disusun oleh suatu kabinet. Latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia berlangsung sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1949 sampai 1965. Demokrasi terpimpin disebut demikian karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Tujuan demokrasi terpimpin: 1. Memperkuat kedaulatan nasional dan kemandirian negara. 2. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. 3. Mendorong pembangunan ekonomi nasional. 4. Memodernisasi masyarakat dalam hal nilai-nilai norma dan gaya hidup. 5. Membangun persatuan dan kesatuan nasional. Yang pertama ada kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi, pemerintah memiliki kendali besar terhadap sektor ekonomi utama seperti pembankan, industri, dan perdagangan. Fokusnya adalah nasionalisasi perusahaan asing dan redistribusi tanah untuk mencapai kemandirian ekonomi. Yang kedua ada kebijakan politik. Beberapa kebijakan politik yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 di Indonesia antara lain: 1. Pembebasan Irian Barat, konfrontasi Malaysia, politik mercusuar, memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, mengirimkan pasukan Garuda kedua ke Kongo, ikut terlibat dalam gerakan non-blok. Yang ketiga ada kebijakan sosial. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi berbagai kesenjangan sosial. Hal ini berdampak timbulnya berbagai konflik sosial. Pemerintah pun berusaha untuk menyebarluaskan ideologi nasionalis, komunis, dan agama atau nasakom dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada kebijakan budaya. Situasi kebudayaan di masyarakat di Indonesia di masa demokrasi terpimpin yaitu dengan adanya sentralisasi pada akhirnya menimbulkan konflik lekra atau manikebu akibat manikebu yang tidak mendukung ajaran nasakom yang didukung oleh pemerintah. Lalu ada dampak demokrasi terpimpin. Yang pertama ada dampak positif. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti dengan meningkatkan standar hidup, mengurangi pengangguran, dan menyediakan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau. 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik, membuka jalan untuk pembentukan lembaga penting seperti MPRS dan DPAS yang membantu menjaga kesatuan bangsa. Yang kedua ada dampak negatif. 1. Terjadinya inflasi. 2. Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar termasuk pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1960. 3. Segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Yang keempat ada konflik lekra dan manikebu dalam bidang kebudayaan. Akhir perang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di Indonesia berakhir pada 30 September 1963 setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September atau disebut dengan G3OS. Peristiwa ini ditandai dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal serta penguasaan stasiun radio nasional pada pusat kota Jakarta oleh kelompok yang menanamkan diri gerakan 30 September. Setelah berakhirnya demokrasi terpimpin, Soeharto mendirikan rezim Orde Baru dengan ideologi demokrasi Pancasila.